Ya, shalom saudara yang terkasih. Tadi saya diceritakan seorang teman bahwa rupanya polemik tentang Yesus dan Isa itu sama atau tidak. Dari apa yang saya sampaikan itu ternyata itu menjadi sebuah polemik yang cukup meluas ya. Dan saya memang tidak memperhatikan itu karena saya sedang ada dalam pelayanan keluar kota. Lagi pindah dari kota yang satu ke kota yang lain sehingga tidak mengikuti perkembangannya. Hanya saja saya waktu disampaikan seperti itu, wah kok bisa terjadi polemik yang besar seperti itu. Kemarin juga ya saya diinformasikan oleh Pendeta Budi Asali bahwa si Sofiatul juga membahas tentang itu. Dan dari WA-nya Pendeta Budi Asali dan juga Sofiatul itu lalu ada tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Elia untuk apa ya, pansos lah atau apa gitulah ya, kira-kira maknanya seperti itu. Juga saya diinformasikan juga bahwa tadi Pak Deki Ngadas juga sempat membahas masalah ini. Lalu saya akhirnya lihat videonya Pak Deki. Lalu dalam video Pak Deki itu, dari video Pak Deki saya tahu juga bahwa Pak MYM juga membahas itu. Sehingga akhirnya saya lihat, wah rupanya isu ini atau polemik ini itu cukup meluas ya. Nah juga sebelumnya saya sudah dapat kabar bahwa wah pokoknya kalau lihat komentar-komentar banyak orang mencaci maki saya segala macam ya. Kalau bagi saya sih no problem lah. Saya hidup dengan polemik semacam ini atau mendapatkan cacian, bulian, makian model begini nih, itu biasalah, saya sudah bertahun-tahun hidup dengan model seperti itu, jadi no problem. Hanya saja saya juga heran ya bahwa ada orang-orang tertentu yang masih saja, sudah saya klarifikasi, masih saja menyatakan atau menunjukkan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda loh, satu lahir di sini, satu lahir di sini, beda ini, beda ini, beda ini. Ya kalau kamu menunjukkan itu pada saya ya no problem, saya juga mengakui itu. Ya makanya saya bilang deskripsinya itu berbeda ya. Tapi orang yang dimaksud, orang yang dirujuk dalam bahasanya Pak Deki itu sama. Ya. Tapi penggambarannya, kamu harus bedakan antara orang yang mau digambarkan dengan penggambaran tentang orang itu. Nah, kita kalau belajar sesuatu itu harus melihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspek. Kalau kamu belajar kurang jauh, kurang banyak, maka kamu hanya tahu saja satu masalah hanya dari satu sudut pandang. Tapi kalau kamu belajar lebih luas, kamu akan belajar melihat masalah demi masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Ya, jadi ya saya juga baru tahu juga bahwa ada orang yang menggunakan kata-kata yang begitu kasar juga kepada saya. Saya tahu dari videonya Pak Deki itu. Dan ya kalau saya setujulah dengan Pak Deki lah, orang kayak itu orang goblok gitu ya. Nah, dia kira dia memaparkan itu perbedaan-perbedaan, lalu saya tidak tahu perbedaan-perbedaan itu, lalu saya menganggap bahwa itu sama dalam pengertian atau dalam aspek yang sama. Nah, jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Deki itu sudah mewakili apa yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara kurang paham, silakan lihat video Pak Deki itu. Saya kira dia memberikan penjelasan yang cukup baik yang mewakili apa yang saya maksudkan itu. Nah, tapi di sini saya tidak mau perpanjang itu lagi ya. Tapi saya mau menjawab beberapa hal. Pertama, adanya tudingan bahwa saya mau memanfaatkan Elia untuk pansos atau untuk menaikkan YouTube saya. Astaga. Justru pikiran model begitu ya, pikiran goblok betul ya. Sebelum Elia muncul juga saya sudah muncul. Sangat lama itu loh. Jadi ngapain juga saya memanfaatkan nama dia untuk menaikkan nama saya atau YouTube saya? Ya enggak lah. Itu tudingan semacam itu lucu sekali ya. Lalu ada tudingan bahwa saya menyerang dia. Loh,
sesama, maksudnya kenapa kok apologet kok menyerang si Elia itu loh. Ya, saya kalau melihat ada yang tidak benar atau tidak lengkap, itu ya saya juga punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Nah, kalau sekedar mengatakan beda atau sama, itu hanya satu sisi, maka kita perlu lihat komplit mana yang dalam aspek apa sama, dalam aspek apa beda. Nah, kalau saya menjelaskan semacam itu, lalu itu dianggap serangan terhadap Elia, ya lucu lah, mungkin kamu perlu belajar lah mengerti apa yang dimaksudkan dengan serangan itu lah. Ya. Ketiga, soal ada yang mempersoalkan kok mau bahas Isa sama Yesus, kok kenapa pakai persoalkan jenis kelamin? Karena rupanya saya bicara soal Elia itu laki atau perempuan. Nah, saya jelaskan pada saudara gini ya. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah, ini ada satu cewek yang lagi viral, diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah, lalu tunjukkan kepada saya, wah, ini cewek ini hebat loh. Ya, maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya, saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, masa? Nah, karena wajahnya kan wajah feminim. Ya, banyak orang juga berpikir begitu. Jadi dengan wajahnya seperti itu, maka orang mengira dia perempuan. Saya juga sebelumnya begitu, tapi begitu saya sudah tahu dia laki-laki. Nah, pada waktu saya ngajar di GSJS itu, terus ada orang bertanya, lalu saya mulai menyinggung Elia, itu saya tanya memang, dia laki atau perempuan. Maksud saya gini, bukan mau mempersoalkan dia menjelek-jelekkan jenis kelaminnya atau merendahkan, menghina dia, tidak. Karena saya pikir bahwa mungkin saja ada begitu banyak orang yang seperti saya sebelumnya yang tidak tahu bahwa dia laki-laki, mengira dia perempuan. Makanya saya tanya, dia laki atau perempuan? Setelah itu saya bilang dia laki. Lalu ada orang, ya saudara tidak hadir di tempat itu, tapi waktu saya bilang dia laki-laki, ada orang, hah? Ya, saya lihat reaksinya orang di bawah itu. Jadi artinya orang itu juga sama dengan saya, mengira si Elia itu adalah perempuan, ternyata laki-laki. Jadi maksud saya itu untuk memberikan penjelasan dia itu laki-laki, bukan perempuan, supaya orang jangan salah mengenalinya. Jadi tidak ada niat menghina apapun sama sekali di situ. Ya, jadi kalau yang bikin video, saya lihat juga ada yang bikin YouTube bahwa saya menghina jenis kelaminnya Elia. Lah, kamu itu kurang ngajar itu ya. Tidak ngerti apa-apa, tapi bikin video justru yang begitu, yang hanya mau memanfaatkan polemik ini untuk menaikkan YouTube kamu gitu loh. Ya, oke. Lalu sekarang soal saya dan Elia. Apakah saya ingin menjatuhkan dia, seperti juga ada tudingan begitu, ingin menjatuhkan dia? Loh, saya ini justru sangat senang ada anak muda seperti itu loh. Nah, bahkan saudara lihat bahwa Elia sendiri mengaku bahwa dia belajar dari saya. Nah, ini saya juga baru dapat kiriman video itu ya. Coba saudara lihat video ini. Haleluya. Baik. Ya, kita santai ya Elia ya. Elia, saya mau tanya ini ya. Kamu belajar dari mana ini? Semua apa yang kamu tunjukkan ya. Saya lihat videonya luar biasa ya. Saya salut ya. Sampai sedemikian hebatnya. Dari mana kamu belajar? Boleh ceritakan sedikit? Nah, kemudian saat itu saya mulai mencari-cari, saya belajar, saya cari sumber belajar. Nah, ada kebetulan beberapa sumber belajar saya. Yang pertama itu ada dari Ibu Rita Wahyu, Ibu Rita Wahyu ya, seorang pengajar Ibrani. Saya belajar dari beliau untuk teks-teks Ibrani dan lain-lain. Kemudian saya belajar dari Bapak Bambang Nursena. Saya bukan murid resmi beliau ya. Saya belajar dari YouTube-nya.
Nah, kemudian juga saya belajar dari Bapak Esra Soru, saya belajar dari Bapak Stephen Tong, saya belajar dari Bapak Budia Sali, saya juga belajar dari Romo Daniel Biantoro. Jadi baik Protestan atau Kekatolikan dan juga Ortodoks itu masing-masing saya pelajari. Nah, jadi dia mengaku bahwa dia belajar dari beberapa orang, salah satunya saya. Tapi sebelum saya dengar video ini, supaya saudara jelas bahwa saya ini bukan mau menjatuhkan dia, malah saya mau mendukung dia. Bahkan saudara, begitu saya dapat nomornya, itu saya yang inisiatif untuk WA dia. Nah, supaya jelas ya, saya tunjukkan WA-nya ya. Saudara lihat yang saya katakan, Shalom, ini benar Elia, ini dengan Pak Esra Soru. Saya diberi nomor oleh Pak Budi Asali dan cerita tentang kamu. Ya, salam kenal. Ya, karena sebelumnya saya ngomong, saya dengan Pak Budi sudah ngobrol tentang dia. Pak Budi tanya saya, kamu kenal orang ini nggak? Ya, saya bilang, ya saya diberitahu orang, namanya Elia. Terus Pak Budi tanya, kamu punya nomornya nggak? Nggak punya. Nanti aku cari. Begitu aku mau bilang aku cari, tahu-tahu Pak Budi dapat duluan. Lalu akhirnya kirimkan nomor itu ke saya. Ya, nah lalu akhirnya saya inisiatif WA-nya si Elia itu. Lalu lihat apa jawabannya. Shalom, waduh Pak Esra, salam kenal, saya Elia. Bapak Esra salah satu idola saya loh. Nah, pakai pakai simbol kayak menangis. Ya, saya juga terima kasih. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Ya, Jakarta mana? Dan saya juga lalu mengatakan saya di Jakarta, pengen bertemu dengan dia. Lalu saudara, saya akan tunjukkan ya dari WA ini bahwa ya saya sangat senang dan mendukung dia. Bahkan saya berinisiatif untuk mengajak dia ketemu. Saudara lihat ini WA saya. Oke, info 1 hari sebelumnya ya. Ya, justru saya dan Pak Budi Asali lihat potensimu bagus sekali. Makanya kami mau dukung kamu biar bisa jadi alat Tuhan yang bisa tegakkan kebenaran di zaman yang bengkok ini. Dia bilang, siap Pak Esra, saya akan berkabar nanti. Ya. Lalu hari berikut lagi saya nawari ketemu. Karena mumpung dia di Jakarta, saya di Jakarta. Tapi karena ya beberapa pertimbangan akhirnya tidak bisa ketemu. Lalu saya bilang, nanti next week saya suruh orang jemput kamu saja biar lebih aman. Kemarin saya di Pijar TV juga mereka ngomong juga sudah kontak kamu juga. Jadi kalau mau ketemu bisa di Pijar TV, lebih bagus. Karena saya ini kan juga orang yang juga ngisi acara di Pijar TV, dan saya dengan Pijar TV itu sudah kenalan bertahun-tahun namanya. Waktu ketemu kita bahas ini Elia, dan ya saya dan Pijar TV juga mau dukung dia juga karena ini anak muda yang luar biasa, saudara. Apalagi saya dengar dia tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, terus apalagi pengetahuan sejarahnya bagus. Saudara juga tahu saya orang yang senang sejarah. Kalau saya cerita tentang sejarah Israel panjang lebar, ya. Dan saya juga lihat sedikit penjelasan dia waktu wawancara itu, bagus sekali anak ini. Ya, lebih mengagetkan saya, dia masih umur berapa tuh, 19 tahun lagi kuliahnya. Saya kira kuliah teologi, bukan kuliah resmi teologi, kuliah ekonomi kah, perdagangan kah, bisnis kah. Jadi ini anak muda yang luar biasa yang perlu ditopang. Ya, jadi justru saya senang sekali bisa memberikan dukungan kepada dia. Terus yang mau menjatuhkan dia tuh siapa? Ya, bahkan Elia sendiri tuh ngeluh, ya, mengeluh karena banyak orang membuat video seolah-olah mau mengadu domba saya dengan dia. Nah ini lihat ini WA-nya Elia itu 29 November ya. Dia kirim satu video, sebut Yesus dan Nabi Isa beda, Elia ditampol pendeta Esra Soru. Ya. Nah, lalu Elia bilang, Pak Esra, bagaimana hal ini? Saya dan Bapak sedang diadu domba. Ya, saya dan Bapak sedang diadu domba. Saya bilang, ya begitulah, biar konten mereka laku. Ya, jadi artinya dalam hal ini, ya saya tidak ada masalah dengan Elia. Bahkan, ya saya dengar kabar ya, saya dengar kabar bahwa dari Pak Budi Asali bahwa nomornya Elia tuh kok nggak bisa dihubungi ya. Mencemaskan keadaan dia. Ya, saya kembali WA dia, sudah lihat hari Senin kemarin. Halo Elia, apa kamu aman? Jadi kalau
orang anggap bahwa saya itu mau menjatuhkan Elia, apalagi mau memanfaatkan dia untuk popularitas, untuk pansus dan sebagainya, ini ya orang-orang mabok itu yang ngomong tuh ya. Jadi justru saya senang mendapatkan anak muda semacam ini, perlu ditopang, perlu disupport supaya dia bisa menjadi apologet Kristen yang bagus ya. Dan keberanian dan kepandaian dia yang menurut saya luar biasa. Jarang sekali ada anak muda semacam itu. Saya sangat salut kepada dia gitu. Nah, tapi ya tudingannya datang bermacam-macam yang aneh-aneh. Jadi saya kira saya perlu klarifikasi itu saja supaya saudara jelas bahwa kalau ada anggapan demikian itu salah besar. Saya justru support anak muda seperti itu. Saya nggak tahu WA saya berapa hari ini nggak masuk-masuk, saya nggak tahu keadaan dia bagaimana ya, tapi saya mendoakan dia ya, supaya saudara tahu, saya mendoakan dia supaya dia aman dalam perlindungan Tuhan ya. Waktu mau ketemu saya itu ya, kita dua sempat ngomong ketemu di mana ya. Saya mau pergi ke tempat dia bilang, aduh Pak jangan di kos saya jelek lah ya. Sudah saya bilang cari tempat umum aja, kita dua ketemu, tapi dia takut karena dia bilang Bapak orang terkenal, saya juga lagi jadi target, jangan-jangan jadi masalah. Ya sudahlah, kalau begitu nanti next week saja kita ngatur tempat pertemuan yang lebih aman. Dari situ saudara bisa lihat ya, saya tunjukkan WA saya dengan Elia langsung. Jadi justru sekali lagi saya mau mendukung anak ini ya, tidak ada niat menjatuhkan sama sekali. Tudingan yang mengatakan saya bawa-bawa jenis kelamin tadi sudah saya jelaskan supaya saudara paham. Oke, itu saja. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan beberapa orang. Tapi kalau memang niatnya jelek, ya pasti tidak tenang dan berusaha menggoreng-goreng lagi. Tapi ya sudahlah, model seperti itu sudah saya hadapi dari sekian tahun yang lampau ya. Muncul orang-orang baru yang menamakan diri apologet yang baru belajar sepotong-sepotong saja ya. Tapi ya menganggap diri begitu luar biasa. ya sudahlah. Tuhan menjadi penilai bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Dan untuk yang maki-maki saya yang ada di video Pak Dek itu loh ya. Kalau saudara dengar kata-kata saya ini ya, Tuhan berkati kamu. Kiranya Tuhan menolong kamu supaya kamu bisa lebih cerah pikirannya dan bisa mampu memahami suatu masalah dalam perspektif yang berbeda, dalam perspektif yang lebih komplit. Untuk semuanya, Tuhan berkati. Mau dekat-dekat Natal, damai sejahtera bagi kamu. Shalom.